Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lovik Matu Zakia dari kelas 12 IPS 4, nomor absen 19. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks cerita sejarah yang berjudul Bandung Lautan Api. Materi yang akan saya sampaikan sebagai berikut. 1. Pengertian teks cerita sejarah. 2. Ciri-ciri teks cerita sejarah. 3. Jenis-jenis teks cerita sejarah. 4. Unsur intensik. 5. Unsur ekstensik. 6. Struktur cerita sejarah. 7. Nilai-nilai dalam cerita sejarah. Dan yang terakhir, pesan yang terkandung dalam cerita. Pengertian teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah berarti naskah atau narasi yang mengandung unsur sejarah. Dalam teks cerita sejarah ada beberapa unsur fakta, seperti tokoh, waktu, nama tempat, dan peristiwa sejarah. Teks cerita sejarah kadang mengandung unsur rekaan seperti mitos, asal-usul negeri, dan mitos alegori. Yang selanjutnya, saya akan membahas ciri-ciri teks cerita sejarah. Ciri-ciri teks cerita sejarah ada 5 sebagai berikut. 1. Menampilkan latar masa lalu. 2. Disajikan secara kronologis. 3. Berbentuk teks cerita ulang. 4. Sering menggunakan konjungsi temporal. 5. Isinya dapat berupa fakta, dapat berupa fiksi dalam latar cerita berupa fakta. Selanjutnya, jenis-jenis teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah dapat dibedakan menjadi 2, yakni 1. Teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah. 2. Teks cerita sejarah fiksi. Unsur pembangun teks cerita sejarah ada 2, yaitu 1. Intensik. A. Tema. B. Alur. C. Penokohan. D. Sudut pandang. E. Latar. C. Amanat. Unsur ekstensik. A. Rekaman kebesaran, ketinggian, dan kegemilangan pemerintah. B. Dari segi corak penceritaan. C. Unsur keagamaan. D. Unsur politik. E. Unsur ekonomi. Dan yang terakhir unsur sosial. Selanjutnya, struktur teks cerita sejarah. Struktur teks cerita sejarah dibagi menjadi 5, yaitu 1. Orientasi. 2. Awal konflik. 3. Konflik. 4. Klimaks. Dan yang terakhir penyelesaian. Dalam teks cerita sejarah juga ada nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Apa aja sih? 1. Nilai religius. 2. Nilai moral. 3. Nilai budaya. Dan terakhir nilai sosial. Selanjutnya saya akan menceritakan salah satu contoh teks cerita sejarah yang berjudul Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api. Pada Maret 1946, dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk mengukur sejarah dengan membakar rumah dan harta benda mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan di selatan. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia masih belum sepenuhnya merdeka. Kemerdekaan ini harus diraih sedikit demi sedikit melalui perjuangan rakyat yang mengorbankan segalanya. Ultimatum tersebut supaya tentara Republik Indonesia segera meninggalkan kota dan rakyat, kemudian melahirkan politik bumi hangsu. Rakyat tidak rela jika kota Bandung dimanfaatkan oleh musuh. Mereka mengungsi ke arah selatan bersama para pejuang. Keputusan untuk membumi hanguskan Bandung tersebut diambil melalui musyawarah Majelis Persatuan Perjuangan Peringangan di hadapan seluruh kekuatan perjuangan saat 20 Maret 1946. Kolonel A.H. Nasution selaku Panglima Divisi memerintahkan masyarakat untuk meninggalkan Bandung. Pada hari itu juga segerombolan besar warga Bandung berbondong-bondong meninggalkan kota Bandung dengan sengaja dibakar oleh TNI dan rakyat dengan maksud agar sekutu tidak dapat menggunakan lagi. Banyak asap hitam mengepul membubuk tinggi di udara. Seluruh listrik mati. Dengan begitu Inggris mulai menyerang sehingga terjadilah sebuah pertempuran sengit, pertempuran yang paling menegangkan di
di mana terdapat pabrik mesin milik sekutu TRI bermaksud untuk menghancurkan gudang tersebut. Untuk itulah seorang pemuda bernama Muhammad Toha dan Ramdan diutus. Kedua pemuda itu berhasil meledakkan gudang tersebut dengan granat tangan. Gudang besar itu meledak dan terbakar di dalamnya. Sejak pada saat itu, kurang lebih pada jam 24.00, Bandung Selatan sudah kosong atas penduduk dan TRI, tapi api masih membakar kota dan Bandung berubah menjadi lautan api. Pembumi hangusan merupakan langkah yang tepat karena kekuatan TRI dan rakyat tidak akan mampu melawan musuh yang kekuatannya lebih besar. Selanjutnya, TRI bersama masyarakat melakukan perlawanan gerilya dari luar kota Bandung. Istilah Bandung Lautan Api tersebut muncul pertama kali dari seorang wartawan bernama Adje Bastaman, di mana ia menyaksikan sebuah pandangan pembakaran Bandung dari Bukit Gunung Leutik pada sekitar Pamengpeuk, Garut. Dari puncak ia melihat Bandung yang memerah dari Cicadas sampai dengan Cimindi. Itu dia tadi salah satu teks cerita sejarah yang berjudul Bandung Lautan Api. Nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerita sejarah tersebut ada dua. Satu, nilai moral, pengorbanan kepemimpinan yang tangguh, semangat patriotisme, perlawanan, keberanian, dan determinasi individu dalam menghadapi tantangan dan menghadapi musuh demi kepentingan nasional yang lebih besar. Yang kedua, nilai sosial, menekunkan solidaritas, gotong royong, keberanian, kepercayaan pada nilai-nilai budaya dan sejarah, serta keputusan kolektif dalam menghadapi ancaman, serta kemampuan untuk bekerja sama, saling mendukung, dan mengambil keputusan bersama dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Pesan yang terkandung dalam cerita. Pesan yang dapat diambil dalam cerita Bandung Lautan Api tersebut adalah pentingnya semangat perjuangan dan mengorbankan dalam meraih kemerdekaan. Peristiwa ini menggambarkan kesediaan rakyat untuk mengorbankan segalanya demi kebebasan dan kehormatan tanah air. Selain itu, pentingnya kesatuan dan keputusan yang tegas untuk menghadapi situasi yang sulit juga merupakan pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa tersebut. Sekian teks cerita sejarah dari saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.